Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai peluang. Nah, kira-kira peluang itu apa sih? Bayangkan nih, kamu sedang menonton pertandingan sepak bola. Sebelum pertandingan sepak bola dimulai, seringkali ada prediksi nih, tim mana ya yang kira-kira nanti akan menang. Nah, prediksi itulah yang sebenarnya disebut dengan peluang. Nah, secara sederhananya, peluang adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilainya itu selalu antara 0 sampai 1. Nah, kalau peluangnya 0, berarti kejadian itu pasti tidak akan terjadi atau mustahil. Contohnya nih, bulan datang saat siang hari. Kan itu mustahil ya. Nah, jadi itu menandakan peluang datangnya bulan saat siang hari itu adalah 0. Lalu, kalau peluangnya 1, berarti kejadian itu pasti akan terjadi. Contoh, besok hari akan berganti. Nah, berarti sudah pasti kan kalau besok itu harinya akan berganti. Nah, kalau peluangnya 0,5 atau setengah, berarti peluang kejadian itu kemungkinan terjadi sama besar dengan tidak terjadi. Maksudnya itu bisa jadi perkiraannya itu benar, tapi bisa jadi juga perkiraannya salah. Contohnya nih, misal ada uang koin dilempar. Nah, itu dalam uang koin itu kan ada gambar, ada angka. Jadi, bisa berkemungkinan setelah dilempar itu yang muncul angka, tapi bisa kemungkinan juga yang muncul gambar. Di dalam peluang ini ada beberapa konsep penting, yaitu yang pertama ruang sampel. Ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi dari suatu percobaan. Contohnya nih, melempar satu koin. Hasil yang mungkin muncul itu ada angka ataupun gambar. Jadi, S-nya sama dengan A, G, di mana A itu angka, G-nya itu gambar. Jadi, jumlah anggota ruang sampelnya ada 2, atau bisa kita tulis dengan N, S sama dengan 2. Terus contoh kedua, saat melempar dadu nih, hasil yang mungkin muncul itu bisa jadi mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Jadi, S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah anggota ruang sampelnya ada 6. Jadi, bisa kita tulis dengan N, S sama dengan 6. Untuk yang contoh ketiga, melempar 2 koin. Hasil yang mungkin muncul itu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi S-nya adalah AA, AG, GA, dan GG. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 4, atau bisa kita tulis dengan N, S sama dengan 4. Terus bagaimana Bu kalau misalnya saya mau melempar 5 koin? Nah, berarti jumlah anggota ruang sampelnya berapa? Apakah kita harus menulisnya satu-satu? Nah, untuk itu kita punya cara mudah. Coba kita lihat di note. Untuk menghitung ruang sampel dari beberapa barang dalam satu kejadian adalah dengan memangkatkan ruang sampel satu benda dengan banyak benda lainnya. Sekali lagi, untuk menghitung ruang sampel dari beberapa barang dalam satu kejadian adalah dengan memangkatkan ruang sampel satu benda itu dengan banyak benda yang kita inginkan. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita kan tadi dalam kasusnya ingin melempar 5 koin. Nah, bendanya itu kan adalah koin. Kita harus cari dulu nih, kalau melempar satu koin nih jumlah anggota ruang sampelnya berapa. Nah, di atas kan kita sudah tahu tuh, jumlah anggota ruang sampelnya satu koin itu ada 2. Lalu dipangkatkan dengan
banyak bendanya. Kan kita mau bertanya untuk melempar 5 koin, berarti 2 dipangkatkan 5. Berapa? 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi jumlah anggota ruang sampel dari melempar 5 koin secara bersamaan adalah 32. Selanjutnya, konsep penting dalam peluang itu ada kejadian atau yang kita sebut dengan A. Kejadian itu apa sih, Bu? Kejadian adalah suatu atau beberapa hasil yang kita inginkan dari ruang sampel. Kita lambangkan dengan A atau huruf kapital lainnya. Contohnya, ini contoh 1 lanjutan dari koin yang tadi ya. Kejadian muncul gambar saat melempar 1 koin. Nah, saat melempar 1 koin dalam 1 kali, kejadian muncul gambarnya ada berapa? Ada 1. Nah, kita bisa tulis dengan NA sama dengan 1. Nah, untuk contoh 2, berapa kejadian muncul mata dadu genap saat melempar 1 kali dadu? Nah, di dalam dadu itu kan ada beberapa matanya, yaitu ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap ada angka berapa aja? Ada mata dadu 2, mata dadu 4, dan mata dadu 6. Jadi jumlah anggota kejadian A itu ada 3, atau bisa kita tulis dengan NA sama dengan 3. Contoh 3, kejadian muncul 1 angka dan 1 gambar saat melempar 2 koin itu ada apa aja? Ada angka gambar dan gambar angka. Berarti jumlah anggota kejadian A ada berapa? Ada 2, atau bisa kita tulis dengan NA sama dengan 2. Bu, gimana sih cara menghitung peluang suatu kejadian? Nah, cara menghitung peluang suatu kejadian itu adalah dengan membagi jumlah anggota kejadian dengan jumlah anggota sampel. Misal nih contohnya yang kayak koin tadi. Pada koin tadi kan kita sudah mencari tuh anggota sampelnya ada 2 dan anggota kejadiannya ada 1. Jadi kita bagi aja, berarti 1/2. Jadi peluang suatu kejadian muncul koin gambar adalah 1/2 atau setengah. Terus contoh kedua, melempar dadu dan angka genap. Nah, berapa sih peluang suatu kejadian muncul angka genap saat melempar dadu? Kita sudah mencari tadi ya, anggota sampelnya ada 6 dan anggota kejadian mata dadu genapnya ada 3. Jadi kita bagi dengan 3/6 atau bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Jadi peluang kejadian keluar mata dadu genap saat melempar dadu itu ada setengah atau 0,5. Begitupun selanjutnya ya. Nah, menghitung peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh 1. Misalkan ada 50 pelamar untuk satu posisi pekerjaan dan kamu adalah salah satunya. Jika semua pelamar memiliki kualifikasi yang sama persis, maka jumlah kejadian yang diinginkan itu adalah 1, atau bisa dibilang anggota kejadiannya itu ada 1. Yang kedua, jumlah seluruh kemungkinan terjadi itu adalah 50, atau yang sering kita sebut dengan anggota sampelnya itu ada 50. Berarti cara menghitung peluangnya adalah dengan membagi 1 dengan 50, atau kita dapatlah hasilnya dengan 0,02 atau 2%. Berarti peluang kamu diterima untuk wawancara di posisi itu adalah 0,02 atau 2%. Oke, di dalam peluang ini ada yang namanya aturan penjumlahan.
Dan di dalam aturan penjumlahan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Kejadian saling lepas itu apa sih, Bu? Jadi, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Artinya, jika satu kejadian terjadi, maka kejadiannya pasti tidak akan terjadi. Contohnya nih, sebuah dadu dilemparkan sekali. Berapa probabilitas muncul mata dadu genap atau mata dadu ganjil? Nah, mari kita bayangkan, ketika kita melemparkan dadu, kemungkinan untuk mata dadu itu muncul mata dadu genap dan ganjil apakah bisa keluar secara bersamaan? Tentunya tidak dong. Mata dadu itu akan mengeluarkan mata dadu ganjil saja atau hanya mengeluarkan mata dadu yang genap saja. Dan itulah yang dinamakan kejadian saling lepas. Nah, untuk menghitungnya tuh gimana, Bu? Jadi, menghitungnya itu adalah dengan menjumlahkan peluang kejadian A dengan peluang kejadian B. Misal dadu tadi ya, kita hitung dulu peluang munculnya mata dadu genap itu ada berapa, dan kita hitung juga peluang munculnya angka dadu ganjil itu ada berapa. Setelah kita hitung, baru kita jumlahkan. Didapatlah di situ adalah setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Jadi, peluang untuk munculnya mata dadu genap atau ganjil itu adalah 1. Nah, perlu diingat di awal tadi, jika peluangnya 1, berarti kemungkinan itu pasti akan terjadi. Nah, pada dadu tadi sudah pasti terjadi muncul angka dadu genap ataupun angka dadu ganjil. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dari A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi bersamaan. Artinya ada irisan antara kedua kejadian tersebut. Contohnya nih, sebuah dadu dilemparkan sekali, berapa kemungkinan muncul mata dadu genap atau mata dadu prima? Sebelumnya coba kita telusuri mata dadu genap itu ada apa aja sih? Ada 2, 4, dan 6. Sedangkan mata dadu prima itu ada 2, 3, dan 5. Kira-kira di antara dua kejadian tadi ada nggak angka yang sama? Ya, maksudnya tuh angka tersebut adalah bilangan genap dan juga bilangan prima. Jika ada, itu angka berapa? Angka 2. Jadi, kejadian A dan B, kejadian munculnya mata dadu genap dan munculnya mata dadu prima itu tidak saling lepas karena ada angka yang genap sekaligus prima, yaitu angka 2. Untuk menghitungnya seperti apa? Untuk menghitungnya hampir sama dengan kejadian saling lepas tadi, hanya saja pada kejadian tidak saling lepas kita kurangi dengan hasil dari kejadian tidak saling lepas itu sendiri. Maksudnya kejadian A dan B tidak saling lepas pada dadu ini kan ada angka 2 dan berarti itu menunjukkan berapa jumlahnya? 1. Maka perhitungannya adalah peluang muncul angka dadu genap ataupun prima sama dengan jumlah munculnya peluang angka dadu genap ditambah peluang munculnya angka dadu prima dikurang dengan jumlah irisan dari angka dadu genap sekaligus prima. Di situ tertera peluang munculnya mata dadu genap adalah 1/2 dan peluang munculnya mata dadu prima adalah 1/2. Jadi, dijumlahkan 1/2 ditambah 1/2 dikurang dengan jumlah munculnya mata dadu genap sekaligus prima, yaitu adalah 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Kenapa perlu dikurang? Pengurangan tersebut tujuannya untuk menghindari perhitungan ganda.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.